Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kajian proyek ketahanan pangan food estate di Kalimantan Tengah dari sisi etika bisnisnya. Nah, diketahui sebagai ada program dari pemerintah yaitu food estate di Kalimantan Tengah diharapkan akan menjadi lumbung pangan. Tetapi dari berita bbc.com dan penelusuran wartawannya ditemukan banyak kegagalan. Nah, mari kita bahas tiga konten, yaitu pendapat mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Yang kedua, analisis etika bisnis seperti apa. Yang ketiga, rekomendasi penyesuaian. Nah, yang pertama, pendapat proyek food estate ini terutama yang beralih menjadi kebun sawit. Ada satu kritik terhadap implementasi proyek, yaitu tidak sesuai dengan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit. Ya. Proyek ini diharapkan awalnya untuk mencetak sawah dan menjadi lumbung padi. Tapi image proyek food estate tidak berbasis pada kajian agronomi, sosial, dan lingkungan yang matang, karena banyak lahan gambut yang diikutkan menjadi proyek ini, dan aktualnya memang susah kan gambut berubah menjadi sawah untuk ditanami padi. Jadi betul berarti kajiannya belum komprehensif. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara niat dan tindakan dalam proyek ini. Ya kan? Niatnya untuk mencetak sawah baru untuk memenuhi swasembada pangan, tapi pemilihan tempat dan sebagainya tidak sesuai antara niat dan tindakannya, antara motivasi yang lurus tetapi substansialnya salah. Yang ketiga, merugikan masyarakat lokal dalam mencederai kepentingan publik. Tentu kan setelah karena tidak berhasil berubah menjadi lahan sawit yang lebih produktif. Nah, jadi cuma istilah sekarang hanya pencitraan saja, karena memang jelas-jelas tidak akan berhasil, tapi program dipaksakan. Yang kedua, analisa etika bisnisnya, ada 3 poin ya. Isu etika bisnis yang mencuat, greenwashing dan misleading claim. Ya, proyek ini dipromosikan sebagai solusi ketahanan pangan, namun banyak lahan beralih ke fungsi yang merusak lingkungan. Nah, relasi ini tidak sesuai dengan retorika keberlanjutan. Jadi sangat bertolak belakang. Yang kedua, minimnya transparansi dan partisipasi publik. Proyek berjalan tanpa pelibatan maksimal dari petani lokal dan masyarakat adat. Pengabaian terhadap prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Bahkan partisipasi masyarakat di sini bukan hanya masyarakat setempat, tetapi partisipasi masyarakat dalam arti civitas akademika, para ahli, dan masyarakat dalam arti pemerhati lingkungan. Yang ketiga, isu bisnis yang mencuat yaitu pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi proyek menyebabkan pembukaan lahan besar-besaran yang berdampak buruk terhadap ekosistem. Jadi, awalnya hutan untuk keseimbangan alam langsung dibabat habis, biarkan untuk sawah, tetapi hanya berubah menjadi kebun sawit, yang tentu kebun sawit itu dalam ekosistem penyerapan terhadap keseimbangan lingkungannya lebih rendah daripada hutan alam. Nah, jadi mengabaikan terhadap sustainability lingkungannya itu sendiri. Jadi dalam bisnis tidak boleh mengabaikan sisi lingkungan, makanya ada namanya AMDAL dan sebagainya. Ini tidak terpenuhi semuanya secara etika bisnis. Nah, yang ketiga, rekomendasi penyesuaiannya seperti apa? Nah, ini ada banyak, ada 5. Yang pertama, saran untuk pemerintah dan pemangku kepentingannya adalah yang pertama, audit dan evaluasi independen. Lakukan audit menyeluruh terhadap proyek food estate oleh
independen. Yang kedua, prioritaskan pendekatan berbasis komunitas, libatkan petani lokal, libatkan masyarakat sipil, pendekatan kualitatif, memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya yang ketiga, moratorium peluasan sawit di area food estate, yaitu hentikan dulu food estate yang terbelengkai yang dialihkan ke sawit. Fokus pada penguatan pertanian pangan lokal dan regenerasi lahan pertanian yang ada. Yang keempat yaitu pendekatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana publik dan kebijakan dalam proyek food estate harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mekanisme pelaporan berkala dan pelibatan masyarakat sipil sangat penting. Yang ketiga, adanya pendekatan agroekologi, yaitu adopsi prinsip agroekologi dalam proyek ketahanan pangan. Praktek pertanian yang memperhatikan keseimbangan ekosistem, keberlangsungan hayati dan berkelanjutan sosial ekonomi petani. Jadi ini ada kajian tentang agro dan ekologinya juga. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.